Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tabi pun. Saya Ainin Seha, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Lampung Selatan. Pada video kali ini saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan saya dalam aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya berasal dari kelas AK.618.B dengan Bapak Franciscus Saverius Berex MPD sebagai fasilitator dan Ibu Sri Winarni SPD sebagai pengajar praktik. Pada alur kegiatan aksi nyata modul 1.4 kali ini, tugas yang akan saya kerjakan adalah: yang pertama, saya akan mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas saya sesuai yang dibuat pada tahap koneksi antar materi. Kemudian, yang kedua, saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan yang ada di sekolah saya. Tujuan kegiatan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif adalah pembiasaan budaya positif dengan kesepakatan kelas untuk menumbuhkan kesadaran diri atau motivasi intrinsik dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal dan daya nalar melalui pembiasaan yang dijalankan setiap harinya oleh murid. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam diri murid pada kegiatan di dalam pembelajaran atau intrakurikuler maupun kegiatan di luar pembelajaran yaitu ekstrakurikuler. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid sehingga pembelajaran dapat bermakna dan menyenangkan bagi murid. Menumbuhkan budaya positif di kelas rekan-rekan guru yang lainnya. Bu, saya menghadap Ibu terkait tentang rencana tindakan aksi nyata saya. Sebelumnya dalam program guru penggerak ini, Bu, saya sudah mencapai modul 1 di akhir pembelajaran modul 1, di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, pada kegiatan aksi nyata ini saya memerlukan dukungan Ibu terkait tentang kegiatan aksi nyata saya yang tujuannya adalah nanti saya ingin menciptakan pembiasaan positif sehingga menjadi budaya positif di SMA Negeri 1. Awalnya mungkin saya akan membentuk kesadaran pribadi anak-anak kita. Jadi ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka sehingga nanti mereka dapat memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal. Saya mulai dulu dari kelas, Bu. Setelah itu nantinya saya juga meminta izin kepada Ibu. Saya akan melakukan koordinasi dan saya akan melakukan akan berbagi pengalaman atau berbagi pemahaman tentang apa-apa yang saya ketahui di kegiatan guru penggerak ini, khususnya di modul 1.4 budaya positif, dengan maksud dan tujuan agar nantinya apa yang saya lakukan ini dapat dilakukan juga oleh wali-wali kelas. Nanti saya ambil wali-wali kelas dulu, Bu, yang awalnya, karena wali-wali kelas memang presentasinya lebih banyak untuk menyentuh ke siswa kelasnya. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah, Bu Ainin, saya sambut tindakan dan perbuatan itu karena apa? Saya lihat memang perbuatan atau tindakan yang dilakukan pada materi modul 1 Bu Ainin itu memang luar biasa, yaitu tindakan atau perlakuan pembiasan mencapai pembiasan siswa-siswa menjadi siswa yang mempunyai kebiasaan yang positif. Jadi memang luar biasa, saya dukung itu sepenuhnya. Justru saya sangat senang sekali. Saya memang mengharapkan bagaimana agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Jati Agung itu menyadari
nggak perlu kita memberi hukuman kalau seandainya dia ada kesalahan, tapi dengan adanya pembiasan yang positif sehingga mereka sadar sendiri kalau apa yang mereka lakukan atau perbuatan yang mereka lakukan itu salah. Jadi tidak perlu gurunya menghukum atau memberi tindakan yang tidak baik. Nah, luar biasa. Kemudian dengan seperti itu kita akan menuju siswa-siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kita ketahui siswa yang mempunyai profil Pancasila itu adalah siswa yang pertama mempunyai tahu bahwa Tuhan yang Maha Esa, mempunyai ketuhanan yang Maha Esa, tandanya dia akan menjalankan agama dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu adanya persatuan Indonesia, ya, adanya kesatuan antara siswa satu dan siswi yang lainnya. Kemudian adanya kerjasama, kemudian ada gerakan mereka berinovasi, ya, sehingga menghasilkan temuan pembaruan yang baru yang sangat bermanfaat. Jadi luar biasa, saya dukung sekali modul yang Ibu lakukan pada kegiatan ini, ya, memang sangat luar biasa. Yang saya harapkan selain Ibu menularkan kepada siswa-siswi, saya harapkan kalau bisa seluruh guru-guru SMA Negeri 1 Jati Agung dengan adanya tindakan dan pemberitahuan dari Ibu atau pengetahuan dari Ibu, mereka dapat melakukan pembiasan untuk seluruh warga yang berada di SMA Negeri 1 Jati Agung. Jadi intinya Ibu sangat mendukung kegiatan itu, dan saya punya harapan dengan kegiatan itu siswa-siswi SMA Negeri 1 Jati Agung terbentuk atau membentuk profil siswa pelajar Pancasila, ya. Mungkin itu, mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan di SMA Negeri 1 Jati Agung, karena Ibu lakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, mendapatkan kebaikan dan hasilnya baik, akhirnya nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu, terima kasih sekali atas dukungannya. Memang kegiatan ini saya harapkan dapat berjalan dengan baik sehingga anak-anak kita memiliki kesadaran sendiri. Betul kata Ibu tadi, memang sebenarnya siswa kita itu tidak perlu mendapat hukuman, tidak perlu mendapatkan teguran dan lain-lain. Harusnya kalau mereka sudah mengerti mereka salah, kalau sudah memiliki motivasi intrinsik atau kesadaran diri, mereka langsung memperbaiki kesalahan. Terima kasih banyak Ibu. Saya juga ingin menyampaikan Bu, yang di awal nanti mungkin saya akan melakukan kegiatan berbagi pemahamannya di awal mungkin dengan 20 wali kelas dulu Bu. 20 wali kelas ini nantinya saya mohon izin untuk menggunakan lab biologi yang ada di ujung. Dan nanti saya akan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum Pak Mustaqim agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran yang ada di SMA. Baiklah Bu Ainin, nanti saya harapkan Bu Ainin bisa berkoordinasi dengan Wakasarana dan Wakakurikulumnya, jangan sampai nanti tabrakan dengan materi atau pembelajaran yang berada di SMA Negeri 1 Jati Agung. Jadi intinya semua kegiatan yang Ibu lakukan di SMA Negeri 1 Jati Agung ini sangat saya harapkan, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini menghasilkan siswa-siswa yang mempunyai pendirian dan mempunyai pembiasan yang baik, dan terakhir yaitu membentuk siswa profil Pancasila.
Assalamualaikum. Selamat pagi. Semuanya siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Hari ini ada siapa yang tidak hadir? Ke mana Bekti? Ada surat sakitnya ya, Nak? Ada, Bu. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa kita mengaji terlebih dahulu. Silakan diambil Al-Qur'annya, silakan diambil. Baik anak-anak, setelah kita membaca ayat suci Al-Quran, selanjutnya seperti biasa, silakan yang memimpin lagu, kita menyanyikan lagu wajib. Kita rela bersama Ya, terima kasih Nak, silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, kesepakatan kelas kita dalam pembelajaran hari ini adalah kita baca bersama-sama ya. Yang pertama apa? Hari ini bersemangat? Berarti sepakat ya? Yang kedua, silakan. Oke, 2 kali 45 menit ini kita gunakan bersama dengan saling menghargai, tidak membuat gaduh dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, silakan. Jadi kalau meninggalkan kelas, izin terlebih dahulu. Yang keempat, silakan dibaca. Jika ingin berbaca, maka akan terlebih dahulu. Setelah diserang, barulah mengungkapkan pendapat. Oke. Ada yang mau ditambahkan?
kesepakatan kelas kita dalam pembelajaran hari ini? Cukup? Berarti sepakat ya? Oke. Baik anak-anak, hari ini kita bersama-sama akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan suatu kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat oleh siapa? Oleh siapa? Anggota kelas. Berarti satu sama lain punya hak suara untuk membuat keyakinan kelas. Di depan papan tulis, Ibu sudah membuat sebuah PowerPoint, bisa kalian lihat. Kesepakatan nanti ada hubungannya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu tidak sama dengan hukuman. Baik, nah pernah beberapa waktu yang lalu Ibu menyampaikan kalau begini, kalau kalian meyakini sesuatu itu salah, harusnya tanpa ditegur, tanpa dimarah-marah, kalian harusnya sudah bisa memperbaiki. Terkadang kalian masih belum menyadari kesalahan. Karena apa? Tidak meyakini. Nah, sekarang kita membuat nih kesepakatan kelas, atau yang disebut juga nanti kita tulis di kita pajang ya di tembok kalian ini, di kelas ini adalah keyakinan kelas. Jadi pada saat masuk, istirahat dan lain-lain bisa terbaca dengan baik oleh kalian. Baik, sekarang lihat di depan nak. Nah, ini ada tindakan-tindakan yang biasanya kalian peroleh dari seorang guru ya. Ya, yang pertama dilihat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah mengalami itu? Pernah tidak? SD pernah? SD pernah, SMP pernah, ada yang pernah, ada yang tidak pernah ya. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau begitu bisa disimpulkan nih nak, konsekuensi itu apa, hukuman itu apa? Kalau hukuman itu biasanya tanpa kalian ketahui tiba-tiba langsung disuruh gitu ya. Nah, itu namanya hukum. Kalau konsekuensi kalian sudah memahami nih. Oh iya, kalau saya menjatuhkan barang punya teman berarti saya harus mengganti. Itu konsekuensi ya. Begitu ya nak? Dipahami ya? Oke. Sekarang di depan ada gambar apa ini? Ada gambar kelas. Coba bayangkan kanan, kiri, depan, belakang kalian, kelas kalian. Coba dilihat. Kotor, kemudian apa lagi tuh? Kurang rapi, kemudian apa lagi? Kurang tertata begitu ya? Nah, oke, kurang tertata. Sekarang Ibu meminta kalian untuk kira-kira kelas impian 12 MIPA 2 ini apa ya? Kalian menginginkan kelas ini seperti apa? Baik suasana kelasnya, baik fasilitas kelasnya, kemudian hubungan antara siswanya. Kalian menginginkan kelas ini seperti apa? Apa nak? Kelas yang bersih, kemudian rapi, kemudian kompak dan solid. Sekarang Ibu mau tanya lagi, kalau misalnya kalian tadi jawabnya ingin kelasnya bersih begitu ya, rapi. Bagaimana cara mewujudkan kelas yang rapi dan bersih? Melaksanakan tugas? Kemudian menjaga kebersihan. Kemudian apa nak lagi?
Tidak buang sampah di laci atau tidak buang sampah sembarangan. Tahu berarti ya, kalau impiannya kelas ini bersih, berarti caranya bagaimana tadi? Tiketnya harus teratur, tadi gitu ya. Kemudian tidak boleh buang sampah sembarangan atau buang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Mau memimpikan kelas yang seperti apa? Ada lagi? Apa nak? Menghargai dengan cara apa itu? Menghargai sesama teman. Menerima pendapat teman dengan baik. Oke, boleh. Sudah dipahami ya atau sudah bisa dibayangkan ya? Kalian menginginkan kelas yang seperti apa? Sudah bisa ya? Nah, ini ibu berikan kertas kecil berwarna-warni. Nanti kalian silahkan menuliskan keyakinan kelas kalian di dalam kertas ini. Kemudian nanti kita tempelkan di depan. Setelah kita tempelkan, kita baca bersama-sama. Kemudian kita musyawarahkan mana yang akan kita jadikan keyakinan ke dimengerti nak? Dimengerti. Oke, ibu bagikan ya. Satu. Kalau pink ini berarti lembut, lembab. Sudah dapat semua kertas berwarnanya sudah? Oke. Jangan ditulis dulu. Masih tetap semangat? Tetap semangat tidak? Ibu pengen tahu nih semangatnya kelas 12 IPA 2. Biasanya kita tepuk semangat ya? Siapa yang mau pimpin tepuk semangat? Ya, silakan Hanif. Boleh ke depan. Sebelum bikin keyakinan kelas, kita harus semangat. Hanif, teman-temannya semangat nih. Bergantung Hanif nih, ya. Boleh di sini nak. Sini boleh. Mari kita semangat bersama. Tepuk semangat. Terima kasih Hanif, boleh kembali ke tempat. Sudah semangat ya anak-anak ya? Oke, silakan sekarang ibu beri waktu ditulis di kertas berwarnanya. Kalian ingin memimpikan keyakinan kelasnya seperti apa? Apa yang kalian yakini untuk mewujudkan impian kelas kalian? Boleh ditulis mulai dari sekarang. Bahasanya yang lugas ya nak, jangan bertele-tele bahasanya ya. Jangan lihat kanan lihat kiri ya nak. Fokus saja pada keyakinan diri kalian, inginnya kelas seperti apa. Nanti setelah ini baru kita musyawarahkan.
Baik anak-anak, jangan lupa ya, apa yang kalian tulis itu merupakan kesepakatan kelas yang kalian yakini ya. Kalau begitu kesepakatan ini setelah kalian yakini, nantinya pastinya akan mewujudkan kelas impian. Tadi yang bersih, apa tadi lagi? Rapi, nyaman, saling apa tadi? Menghargai dan lain-lain gitu ya. Sudah nak? Kalau sudah boleh ditempel. Ini sudah Ibu tulis di papan tulis. Jadi silakan ditempel secara acak aja, tidak usah kuning-kuning, pink-pink, tidak usah. Jadi secara acak aja tapi yang rapi. Mulai dari kelompok yang ini. Boleh. Silakan nak. Yang rapi. Oke, kelompok selanjutnya yang ini. Oke, selanjutnya kelompok ini. Silahkan ditempelkan. Yang rapi nak. Miring. Coba. Saking bersemangatnya jadi miring tuh ya. Ya, selanjutnya yang pria-pria. Kalau merah muda tadi artinya apa? Yang rapi nak, yang rapi. Oke, ada yang belum terpanggil oleh Ibu? Sudah semua ya? Sudah ditempelkan semua ya? Baik anak-anak, ini adalah poin-poin keyakinan kelas kalian. Tapi kalau begini banyak akan susah ya? Akan susah, jadi nanti kita membacanya satu-satu, kemudian kita musyawarahkan. Misalnya, rata-rata di sini menulisnya datang tepat waktu. Berarti nanti kita membuat keyakinan kelasnya adalah 12 MIPA 2 adalah siswa yang datang tepat waktu. Begitu ya nak ya? Oke. Boleh 2 orang membantu saya? Lutfi boleh ke depan, kemudian siapa lagi? Teguh boleh ke depan. Silakan kita baca, kemudian nanti kita sepakati ya. Kalau misalnya ada yang perlu ditambah, silakan ditambah. Kalau ada yang perlu dikurangi, silakan dikurangi. Dibaca dulu ya. Apa saja yang banyak?
Oke, bagaimana nak? Sudah menemukan Sudah, Bu. dari beberapa pendapat teman-temannya sudah dirangkum ya? Sudah. Oke, baik. Boleh dibacakan satu di sana, di sini, boleh. Nah, nanti pada saat teman kalian membacakan hasil dari rangkuman ini, satu misalnya gitu ya nak ya, disebutkan satu bla 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 bla. Nah, nanti kalian sampaikan sepakat atau tidak gitu ya. Oke, silakan dicari yang mana kemudian disampaikan. Yang satu, datang tepat waktu. Sepakat ya? Sepakat. Kemudian Dua, menciptakan kelas yang nyaman, aman, dan tenang. Terus yang ketiga, menciptakan kelas yang saling menghargai diri dan sesama teman. Terus yang selanjutnya, menjadi kelas yang berprestasi. Terus yang selanjutnya, menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keenam, melaksanakan piket dengan baik. melaksanakan tugas piket nanti gitu ya nak ya. Ada lagi yang lain? Sudah. Berarti ada 6. Ada 6 keyakinan kelas yang telah kalian sepakati. Nanti di pertemuan berikutnya nak, Ibu tanya dulu deh. Benar sepakat? Kalau sepakat berarti dijalankan. Paham ya? Oke, baik. Nanti pertemuan selanjutnya 6 poin tadi kita buat dengan rapi, kemudian kita letakkan boleh di mana ya? Di pojok sini boleh, di pojok situ boleh, begitu ya, sehingga kalian setiap saat bisa membaca. Kita benarkan dulu, nanti diketik dengan rapi, kemudian kita buat semacam poster, begitu ya nak ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat temannya. Boleh kembali ke oke. Baik anak-anak, keyakinan kelas kalian sudah kita dapatkan bersama-sama ya. Ada unsur paksaan tidak? Oke, berarti tadi kita sudah mencurahkan pendapat untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Saya harap keyakinan kelas ini dapat kalian jalankan sehingga nantinya pada saat kalian membuat kesalahan kalian langsung ingat, oh iya, pada saat itu keyakinan kelas saya ini, berarti harus cepat merubah harus memiliki kesadaran diri. Gitu ya. Masih berkonsentrasi hari ini? Yakin? Kita ice breaking dulu ya sebelum berakhir ya. Boleh? Siapa yang mau memimpin? Ya, boleh. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Cepat. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Nah, stop dulu. Tepuk tangan dulu buat kita. Ada yang hanya belum sempat turun ya, gitu ya. Berarti konsentrasinya harus lebih ditingkatkan. Mungkin lapar ya. Pelajaran Ibu telah berakhir ya. Ya, silakan kita berdoa dulu. Setelah itu nanti isi amunisi di kantin biar lebih konsentrasi ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran Ibu berakhir dan kita akhiri dengan doa, Ibu mau tanya, apa perasaan kalian belajar hari ini? Apa? Perasaannya bagaimana? Senang. Selain senang ada perasaan apa? Seru. Kalau seru, antusias atau tidak? Antusias. Selain perasaan, apa sih yang bisa didapat dari pembelajaran ini? Apa? Kenapa nak? Meningkatkan
meningkatkan keyakinan atau kesadaran diri, begitu ya. Kemudian apa lagi? Membayangkan. Nah, sekarang jangan dibayangkan lagi, tetapi kalian wujud. Oke. Terima kasih anak-anak. Silahkan ketua kelas kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Semuanya siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfia Saharani dari kelas 12 2. Saya ingin merefleksikan kegiatan mengenai membuat keyakinan kelas bersama Ibu Aini. Kami, khususnya saya, merasa sangat antusias karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali bagi saya. Dan juga kami merasa sangat bertanggung jawab terhadap kelas kami. Semoga dengan keyakinan kelas yang telah tertempel, kami, khususnya saya, merasa lebih bertanggung jawab terhadap kelas dan terhadap diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabikun. Agak grogi sedikit, biasanya tidak pakai mic-nya seperti ini, tapi ini harus memakai mic-nya seperti ini. Baik Bapak Ibu, saya di sini sebelum saya berbicara banyak, kegiatan ini tujuannya adalah untuk berbagi pengalaman. Jadi saya sampaikan lagi untuk berbagi pengalaman dan pemahaman saya terkait tentang penerapan budaya positif di sekolah di modul kegiatan pembelajaran saya dalam pendidikan calon guru penggerak. Jadi saya masih calon ya Bapak Ibu, masih panjang prosesnya, nanti sampai dengan bulan Mei baru dinyatakan lulus atau tidak lulus. Jadi prosesnya masih panjang. Sudah 2,5 bulan ini saya melakukan kegiatan pendidikan calon guru penggerak, dan saya sebagai seorang pendidik yang memang dari dulu saya menginginkan sebagai seorang pendidik, baru pada saat pendidikan inilah saya merasakan kalau inilah yang harusnya saya dapatkan dari dulu. Kegiatan-kegiatan yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini tidak saya dapatkan pada saat saya kuliah dulu. Jadi Bapak Ibu, benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mustaqim, ayolah yang tidak terbentur dengan usia, ayo kita ikut kegiatan guru penggerak ini untuk meningkatkan kualitas diri. Paradigmanya dirubah, jangan mengikuti guru penggerak ini karena ingin menjadi kepala sekolah. Karena banyak di angkatan saya yang kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang hebat pun sekarang sedang berjuang bersama saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi ilmunya memang bermanfaat. Sebelumnya tadi Ibu Nuriah itu posisinya berada, rundown acaranya berada di bawah saya, tapi saya tukar dengan apa karena nanti ada benang merahnya. Itu terkait tentang budaya. Yang namanya budaya itu penerapannya itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi pembiasaan kita terhadap satu kegiatan itu, mau dikatakan budaya itu perlu proses yang lama. Lahiriah dari seorang guru itu adalah proses mendidik. Gitu ya Bapak Ibu. Izin Ibu Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, modul 1.1 yang saya pelajari adalah terkait tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Tentu kita dari SD sudah memahami Ki Hajar Dewantara ini memiliki 3 semboyan. Ya, ada Ingarso Suntolodo, Ingmadio Manguntarso, Nah, 3 semboyan ini yang melekat terus harusnya dengan dunia pendidikan.
Kalau kita di depan, kita memberikan contoh atau memberikan teladan. Jadi memang ya patut dicontoh begitu kita sebagai pendidik. Kemudian kalau kita di samping anak-anak atau kita bersama dengan anak-anak, berarti kita harus memberikan semangat. Kalau kita di belakang anak-anak tersebut, berarti kita harus mendorong mereka agar berhasil atau sukses. Kemudian peran pendidik dia ibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai dengan kebutuhan dari tanaman-tanamannya. Tanaman-tanamannya ini murid-murid kita Bapak Ibu, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, maka beda perlakuannya, dan ini yang kita rasakan gitu. Jadi jangan kita mengeluh, ih anak ini bodoh, dikasih apa-apa nggak nyambung, nggak apa segala macam. Tugasnya kita menuntun. Ini adalah memang tanamannya memang tidak berkembang. Jadi jangan samakan antara tanaman jagung dengan tanaman padi. Bagaimana memupuknya kan tidak sama ya. Yang padi dipupuk berapa, kemudian yang jagung dipupuk berapa. Nah, kita ini diibaratkan sebagai petani. Jadi kita harus mengerti, menuntun bagaimana cara merawat tanaman-tanaman kita. Jadi datang nih setiap ini lahan SMA 1 Jati Agung ini lahan pekarangan. Setiap kali datang tahun baru pasti ada 250 bibit yang akan kita garap, yang akan kita buat mereka supaya tumbuh dengan subur. Tapi 250 ini tidak boleh kita paksa dengan kemauan kita. Kita arahkan, makanya ada di situ disampaikan lagi kalau pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik dalam kodrat alam maupun dalam kodrat zaman. Jadi kalau kodrat alam itu lahirnya, kemudian lingkungannya. Jadi kalau misalnya kita di sini berbicara dengan anak-anak suku Jawa kan agak-agak lembut ya. Kalau misalnya anak itu memang latar sosialnya dari orang Lampung biasanya kan agak keras begitu. Nah itu memang sudah seperti itu, jangan berusaha melembutkan orang Lampung. Nah kemudian kalau kodrat zamannya itu sama seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Subaina tadi, berkaitan dengan mengarah ke abad 21. Kayak kita sekarang kan ada beberapa guru yang proses pembelajarannya berada di lab. Nah itu salah satu memperhatikan kodrat zaman. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Jadi jangan kita terus yang berbicara, murid harus kita libatkan. Jadi bukan teacher center tetapi student center. Buat anak senyaman mungkin. Kayaknya anak-anak saya ini kalau di kelas nggak berkembang nih, pindah. Boleh ke lapangan, boleh ke kanan, boleh ke kiri, namun dikunjungi. Jangan sampai mereka dibiarkan ke lapangan tetapi menyebar ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya Bapak Ibu terkait tentang pembelajaran yang berpusat pada anak, membuat anak nyaman. Ini ada beberapa teknik, tentu saja Bapak Ibu saya yakin sudah pernah mempraktekannya. Namun tidak continue atau tidak berkelanjutan. Salah satunya yang saya terapkan adalah ice breaking seperti ini begitu ya. Nah, jadi pada saat itu saya ditemani oleh Ibu Esther yang saya minta untuk mendampingi saya untuk mengevaluasi saya begitu. Nah ini kegiatan anak-anak sudah capek, bosen gitu ya, kemudian diajak begini senang banget gitu ya, senang banget, terus belajar happy lagi begitu. Kalau yang paling rentan itu adalah pelajaran eksak ya, 1 + 1 2, nggak bisa, goblok banget sih, SD-nya dari SD mana ya gitu. Nah gitu-gitu. Nah itu yang pengalaman saya setelah saya mempelajari ini, ternyata salah kita selama ini ya gitu. Mau bermain ibu-ibu, bapak-bapak mau bermain, saya ngantuk ya, perlu konsentrasi. Nah ini salah satu cara juga mungkin yang bisa bapak ibu adopsi nanti di kelasnya. Kita tepuk konsentrasi. Jadi tepuknya seperti ini bapak ibu ya.
konsentrasi, konsentrasi dimulai, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Nah, susah ya. Ayo kita mulai ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai. Ikuti saya. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Lebih cepat. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ya Pak Robi ya. Nah, jadi Bapak Ibu, hal-hal yang seperti itu ternyata pada saat saya mempelajari modul ini berguna sekali, dan dengan anak tuh anak jadi senang lagi. Dan ada beberapa ice breaking dapatnya itu saya dari YouTube itu kemudian kita tiru. Jadi ambil, tiru, kemudian kita modifikasi, mengena begitu ke anak. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya dalam sesi ini saya akan membagikan pengalaman saya terkait tentang budaya positif yang memiliki inti-inti konsep, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Ada sebuah pertanyaan pemantik Bapak Ibu yang ada di depan. Jadi pertanyaannya, nanti Bapak Ibu tinggal jawab setuju atau tidak setuju. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ada yang setuju? Yang belum jawab konsentrasi lagi ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Diem ya. Padahal selama ini kan kita pakai hukuman ya, gitu. Tapi di sini mau pura-pura amnesia ya, setuju apa enggak? Nggak denger gitu ya. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju ya, hampir 70% menjawab setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Berarti dari dua pernyataan ini, dua setuju, satu tidak setuju. Ya, kurang setuju ya Pak? Ya. Setelah saya mempelajari modul ini Bapak Ibu tentang apa yang saya pahami, tiga-tiganya ini tidak boleh kita lakukan. Karena ketiganya ini bukan merupakan motivasi yang ada dari dalam diri anak-anak, tetapi motivasi dari luar. Contohnya seperti apa? Misal, kamu datang pagi, kemarin tahu nggak di rapat Pak Bos habis marah-marah, jadi kita 7.15 harus nyampe. Hukuman nggak itu? Hukumannya berbentuk verbal, kata-kata kan? Mau kemana akan sekolah ini? Bodoh gitu ya. Jangan udahin aja lah gitu kan. Besoknya ramai nih yang datang 7.15 gitu kan. Pak Mus memberikan hukuman, sebenarnya itu tidak boleh. Karena akhirnya Bapak Ibu hadir ke sekolah ini bukan lantaran motivasi intrinsik, tetapi karena hukum, karena faktor ekstrinsik, karena takut dimarahin Pak Mus kan gitu ya. Kemudian kemarin lagi ada nih begini, Pak Kurnain bilang, Bapak Ibu dibacakan ya presentasinya yang tidak pernah ikut upacara ya. Terus Senin kemarin 3 baris ya upacara ya. Nah gitu. Nah itu juga berbentuk hukuman ya. Bentuk hukumannya dengan cara apa? Yang ketiga Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kan kemarin Pak Mustaqim menyampaikan nih, yang 100% Pak Kurnain menyampaikan yang 100% si A. Itu penghargaan atau tidak? Penghargaan. Tetapi tidak boleh dilakukan. Karena nantinya mungkin saja
anak-anak kita itu ingin masuk terus ke sekolah ini, bukan ingin mendapatkan apa yang harusnya mereka dapatkan, tapi hanya ingin mendapatkan nilai 100 itu. Makanya pada saat ini di kurikulum 13 tidak ada lagi yang namanya perankingan. Begitu. Dilanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini perubahan paradigma atau perubahan cara berpikir kita. Jadi anak-anak itu harusnya memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk tidak tergoyah oleh lingkungan kanan dan kirinya. Coba kita lihat ini, ada A dan B gitu ya. Kita ganti saja, ada menul dan bedul. Nah, si menul ini sobek secari kertas, kemudian dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk si menul. Kemudian menul ini menggenggamnya, kemudian dengan sekuat-kuatnya. Di dalam ini ada benda yang paling berharga. Kemudian adalah si bedul. Si bedul ini mencoba dengan sekuat tenaga bagaimana si menul ini untuk dapat membuka si kepalan tangannya, sehingga si bedul si menul dapat mengetahui apa isi benda yang paling berharga. Nah, yang seperti ini yang belum bisa kita lakukan. Kadang-kadang kan anak kita ini udahlah gak usah masuk, 1 hari aja gitu kan, udah gak bakal ketahuan. Kalau dari 30 hari mah cuman 1 kali alfa mah gak apa-apa, udah ayo ikut saya aja. Nah gitu. Tapi kalau si anak yang diajak alfa ini mengatakan dengan temannya yang merayu tadi, saya tidak mau, karena itu melanggar tanggung jawab saya sebagai seorang murid, sebagai seorang siswa. Nah, hal-hal yang seperti itu kan yang belum ada di anak didik kita, begitu. Jadi apapun bentuk rayuan temannya, kalau anak-anak ini memiliki kesadaran diri, maka tidak akan tergoyah, gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini yang ada di dalam diri kita, tetapi kita tidak sadari. Yang bisa mengontrol itu kita, bukan orang lain. Berarti yang harus ada di dalam diri kita adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau tadi datang pagi menghadiri upacara kan karena apa tuh? Karena dikontrol oleh orang lain, dikontrol oleh Pak Tul, dikontrol oleh Pak Mus, kan begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang akan saya berbagi pengalamannya. Jadi budaya positif itu ada yang namanya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, segitiga restitusi, dan akhirnya nanti akan membentuk sekolah impian. Ini 3 motivasi dari manusia. Kita sebagai pendidik, kemudian anak sebagai peserta didik. 3 motivasi manusia itu: 1, menghindari hukuman; 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain; 3, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Ini saya ambil contoh, yaitu datang ke sekolah. Bagaimana kita mengubah budaya positif ini untuk mengimbas ke anak, dengan anak itu datang tepat waktu ke sekolah untuk di poin 3. Menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percaya. Bukan datang tepat waktu karena takut hukuman, datang tepat waktu karena pengen dipuji atau diberi penghargaan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan unsur utama untuk mewujudkan budaya positif.
dimulai dari disiplin-disiplin kecil dulu, akhirnya membentuk budaya. Tentunya budaya itu memerlukan waktu yang lama. SMA 3 Bandar Lampung berapa puluh tahun Ibu Subaina? Dari tahun 75. Berarti berapa tahun bedanya dengan SMA 1 Jatiwangi ya? Ya gitu, jadi jauh. Siap. Ya, baik Bapak Ibu. Nah ini yang saya praktekkan, senyum, salam, sapa ke anak-anak. Sebenarnya bisa Bapak Ibu kita praktekkan dan sudah kita praktekkan pada saat itu. Ya, sebelum pandemi sudah kita praktekkan, sudah kita bagi-bagi nih. Senin si A, si B, si C, Selasa si A, si B, si C. Bertahannya 1 minggu Bapak Ibu. 2 minggunya cuma sendiri jadi patung selamat datang ya. Udah kalau udah cuma sendiri itu udah nggak ngefek kan ya ke anak-anak. Wah bapak ini apa dikubur aja ya apa gimana gitu kan ya, tanggung kan gitu. Kalau menyapanya oke, ya senang gitu ya disambut. Cuman memang kita terkendala tentang parkir. Yang motornya besar tuh selamat pagi bu gitu ya, lumayan tuh dari depan itu sampai situ ya. Itu tuh harus berdua. Bisa Bapak Ibu, lagi-lagi bergantung dengan diri kita. Kalau mau kita lakukan, kalau tidak mau itu kata Bang Ustadz ya Bapak. Dan bagi dari sendiri ya. 7.30 ya Pak, 7.30 di bel. Hanya berapa Pak? Hanya 7 orang. Nah jadi kalau misalnya melakukan pembiasaan controlling mengaji di dalam kelas itu Mbak Nuria sama Mbak Subai 20 kelas ya, kita cuma 7, jadi yang 13 itu controllingnya kemana. Nah itu lagi-lagi ke situ. Utamanya adalah budaya itu dulu yang harus ditanamkan, kemudian nanti imbasnya akan ke kelakuan dan lain-lain. Nah ini sudah mulai ya. Nah kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya adalah ini anak-anak kalau di dalam kelas Bapak Ibu, kita itu sebagai pendidik harus tahu dulu mereka melakukan itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka yang apa. Kalau ngantuk di dalam kelas, kira-kira mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar yang apa ya? Kebutuhan dasar itu ada 5 tuh, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kemudian kesenangan. Ya Bapak Ibu, jadi ada 5 memang kebutuhan dasar manusia itu, kita dan anak murid kita itu. Jadi memang apa yang mereka lakukan di dalam kelas itu tidak hanya sekedar mereka lakukan, memang ada tujuan yang mereka melakukan itu. Main handphone, mungkin ibu ini nggak pernah memanggil nama saya nih di dalam kelas, saya main handphone lah gitu ya. Jadi dia ingin apa tuh? Cinta dan kasih sayang. Kaki dinaikkan ke dalam, kaki dinaik di atas kursi atau meja dan lain-lain supaya ingin ditegur. Dia memiliki kebutuhan apa yang pengen dia penuhi. Cinta dan kasih sayang, bisa juga dengan kebebasan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang paling menyentuh bagi saya sebagai seorang pendidik dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini. Jadi ada 5 posisi kontrol diri kita, guru kepada anak. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Kita harusnya berada di posisi manajer 5. Seperti apa sih gitu ya? Nanti akan ada videonya. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu posisi penghukum ya Bapak Ibu. Kita tidak menjudge satu orang, tapi
pada dasarnya semua yang ada di ruangan ini pernah melakukannya, ya, pernah melakukannya. Kemudian kita lihat posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini tentang terlambat, berarti memang kita gambarannya ada di grup piket gitu ya. Kamu kenapa terlalu Ya. Ciri khasnya ibu aku sering sih ya, aduh mau lah bikin ibu susah, ya ampun lah gitu ya. Aduh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Nare. Sekarang ini harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu kesal lagi ya nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jadi lagi kalau gini. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya yang ketiga nih posisi teman, sama Naren lagi ya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Apa lagi ya sayang? Ini Bu Rohayatun sepertinya ya. Pembahasan ya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana sekolah. Ini beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid pada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid.
Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang diinginkan sebenarnya oleh Bapak Derajat Dewantara kepada kita sebagai pendidik. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya. Tanpa ditanya dia sudah langsung jawab ya. Maaf Bu, saya terlambat. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa set alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, itu video 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik yang disarankan tadi nomor 5. Jadi memang di awal saya sudah sampaikan harusnya kita menuntun anak untuk memiliki motivasi intrinsik. Jadi bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak-anak ini? Ini makanya saya meminta 20 wali kelas hadir di sini karena yang akan kita lakukan itu mulai dari kelas, membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, ini merupakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan suatu kesepakatan. Jadi kesepakatan antara siswa dengan guru kelasnya, yaitu wali kelasnya, untuk membuat kesepakatan kelas yang mereka yakini. Jadi tadi saya sudah berpraktik dengan kelas 12 MIPA 2, Ibu Yeni ya. Jadi anak-anaknya pada saat saya tanya, nah kalian ingin sekolah kelasnya seperti apa? Nah terus mereka jawab begini, kami itu pengennya kelasnya yang bersih Bu gitu. Kalau cita-citanya kelasnya itu bersih, berarti kalian harus apa? Membuang sampah tidak sembarangan, kemudian piket harus dilakukan secara tepat waktu dan lain-lain. Nah itu bisa sebenarnya anak-anak. Nah tadi sudah saya praktikkan, kemudian setelah selesai mereka menyusun, kemudian saya tanya lagi sepakat, tanda tangan. Berarti nanti Ibu Yeni tinggal mengevaluasi kira-kira perlu apa. Apakah 12 MIPA 2 adalah siswa yang pandai berbahasa Inggris, misalnya boleh ditambahkan begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, kesepakatan ini hasilnya nanti tidak berbentuk hukuman, tetapi bentuknya adalah konsekuensi. Sudah diterapkan di kelasnya Ibu Agustiningsih. Jadi dia tidak mendapat hukuman lagi nih anak-anak. Konsekuensinya kalau sudah lebih dari 24 kali alfa, berarti konsekuensinya adalah tidak naik kelas. Hukuman atau bukan itu? Hukuman atau bukan? Tidak naik kelas itu hukuman atau bukan? Konsekuensi, karena peraturan sekolah mengatakan seperti itu. 24
Kenapa Pak? Setelah ini nanti saya akan jelaskan Pak. Jadi ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Yang kita ada di titik ini adalah titik yang kedua, yaitu konsekuensi. Kita akan menuju ke poin yang ketiga, yaitu restitusi. Bisa dilihat di depan Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Pernah merasakan atau pernah melakukan? Dulu ya, sekarang tidak ya. Itu bentuk dari hukuman. Kemudian kalau lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir, pernah ya? Itu bentuk dari hukuman. Kalau konsekuensi itu yang seperti apa? Kita lihat konsekuensinya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dia tidak nyamannya hanya sejenak. Tidak nyamannya hanya sejenak. Tapi kalau hukuman itu tidak nyamannya akan berlarut atau jangka panjang. Selanjutnya, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu dia menyakitkan karena tidak didasari oleh diri mereka sendiri. Kemudian konsekuensi itu ya udah, gue harus tanggung jawab, gue begini ya gue harus begitu gitu. Kemudian membuat anak sakit, tapi kalau konsekuensi itu membuat anak tidak sakit tetapi tidak nyaman. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian yang hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Anak menghargai disiplin, konsekuensi kok masih juga harusnya lebih restitusi. Seperti apa restitusi tersebut? Ini tadi ya, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati. Ini tadi yang saya praktikkan di kelasnya Ibu Nini terkait tentang kesepakatan kelas. Itu ada sticky note-nya, kertas-kertasnya, mereka menuliskan dan lain-lain. Dan saya minta Ibu Nini tadi mereka tempel di dindingnya supaya mereka ini. Poin pertamanya yang saya apresiasi adalah mereka menulisnya adalah 12/2 siswa yang datang tepat waktu, dan mereka menyepakati itu. Berarti kalau menyepakati dijalani. Mudah-mudahan setelah ini 12/2 tidak ada yang Bapak Ibu, tahapan selanjutnya ada restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini adalah cara kita mengembalikan anak kita ke kelompoknya, tetapi dia lebih kuat begitu. Kata semua orang pernah melakukan kesalahan. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami. Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan posisi manajer ke ke murid kita, salah satu murid kita. Dia datang terlambat 3 kali. Begitu dipanggil, saya melakukan kegiatan restitusi dengan sebagai manajer. Selanjutnya adalah ini. Tadi Pak Rudi tanya, konsekuensi sama hukuman tuh bedanya apa? Kalau hukuman itu peraturannya adalah B, kamu harus, kan gitu ya. Kita pakai ciput, peraturannya pakai ciput, kamu harus pakai ciput, tapi ada maknanya Pak, gitu kan ya, kenapa harus pakai ciput, kan begitu. Kemudian apa kalau yang konsekuensi, peraturannya apa, mampukah kamu melakukannya, gitu kan ya. Kata-katanya itu seperti itu. Kalau yang peraturan tuh pokoknya harus gitu. Nah, yang restitusi tadi yang saya praktekkan bersama anak menyelesaikan masalah dalam posisi manajer itu seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kamu yakini nah, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, nanti Ibu ini kalau misalnya ada anaknya terlambat, hanya saja sebagai posisi manajer. Mulai kaca ya Bu, walaupun tidak asli perangainya, tapi kita harus memulai gitu ya. Nah, kesepakatan kelas kita apa?
Oh iya, maaf Bu, kesepakatan kami adalah 12 IPA 2 adalah siswa yang datang tepat waktu. Kira-kira kamu salah tidak, Nak? Pasti dia jawab, iya Bu, saya salah. Gitu. Ya Bu ya. Nah Bapak Ibu mohon izin yang menjadi wali kelas, nanti bisa dipraktekkan di kelasnya untuk membuat terkait tentang keyakinan kelas yang disepakati bersama. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, inilah pemahaman yang saya pahami. Saya mengajak kembali kepada Bapak Ibu untuk kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini, karena memang sangat bermanfaat sekali. Motivasinya bukan ingin menjadi penguasa atau kepala sekolah, tetapi ingin meningkatkan kualitas diri. Kabupaten Lampung Selatan ada di angkatan ketiga pada saat itu, kemudian tahap kedua ada di angkatan ke-6, kemudian ada lagi di angkatan ke-8 ya Pak Kur ya. Pak Kur sedang menunggu hasil ini Bapak Ibu di akhir ini, mudah-mudahan saja lulus sehingga kerja membangun budaya positifnya saya ada temannya. Begitu Bapak Ibu, apa yang kita miliki sekarang adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan. Apa yang ada pada kita nikmati bersama dan kita kembangkan. Kemudian mulailah untuk menggerakkan hati kita, tergeraklah, kemudian kita bergerak dan mari bersama-sama menggerakkan untuk membangun SMA Negeri 1 Kediri. Terima kasih banyak, mohon maaf jika ada kesalahan atau beberapa ketidaksempurnaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabipun, perkenalkan nama saya Agus Penisidia Pramusinta. Saya adalah salah satu guru sekaligus wali kelas 11 IPS 1 di SMA Negeri 1 Jati Agung. Setelah mengikuti kegiatan yang diberikan oleh Ibu Ainun Seha, saya menjadi termotivasi untuk membiasakan kebiasaan positif di lingkungan sekolah, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam melakukan pembinaan kelas sebagai wali kelas. Salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berisi kebiasaan-kebiasaan positif yang disepakati satu kelas untuk dilakukan. Misalnya, membiasakan diri berkomitmen untuk tidak terlambat, disiplin dalam tertib berpenampilan, dan sebagainya. Dengan keyakinan kelas ini, harapannya anak-anak akan lebih terbiasa dengan hal-hal positif dan mampu meningkatkan motivasi di dalam diri mereka untuk menjadi lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu untuk Ibu Ainun Seha sebagai calon guru penggerak. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dan di mana? Untuk itu, memulai tidak melanggar aturan sekolah adalah langkah awal yang sangat baik untuk dilakukan. Seperti datang ke sekolah sempurna waktu, menggunakan
Siswa-siswi SMAN saja memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki warna-warni sehingga ketika disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga indah untuk dipandang. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures, with an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega Bamana Purdi Samangkaram, Bamana Purdi Samangkaram. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara Samalayang, iman bidadara Samalayang. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo sajojo yumanam komi sabapare samuna muna muna keke samuna muna muna keke soleram 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 anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampuangan jauh di mato kunwangsan sebaku liliang takkan ajo kawan-kawanan lamo sangke basuh yang surya.
ke ruangan Ibu? Tahu Bu, saya melakukan kesalahan. Akhir-akhir ini saya sering datang terlambat masuk ke sekolah. Iya betul Nak, Ibu memanggil Raka karena beberapa hari ini dari data Ibu, Raka sering datang terlambat. Iya Bu, maaf saya melakukan kesalahan. Raka, semoga cita-cita Raka nanti dapat dikabulkan, Raka menjadi anggota komisi yang baik. Sukses ya Nak. Iya Bu, terima kasih atas doanya Bu. Sama-sama Nak. Siap Bu. Saya izin keluar Bu. Silakan Nak. Baik Bu. Berikut adalah keyakinan-keyakinan kelas yang telah dibuat oleh wali-wali kelas di SMA Negeri 1 Jati Agung. Bapak dan Ibu pendidik, hadiah terbaik adalah apa yang telah kita miliki dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kita jalani. Semangat, tergeraklah, mulai bergerak, dan ayo menggerakkan. Demikianlah kegiatan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.